Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya, Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya ndak paham itu ndak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ndak iskal, ndak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah, nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita. Sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal, bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh. Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun enggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad. Katakan kalau Tuhan itu satu. Ya, namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya. Jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah. Le, panggil jenengan bapak kula. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak. Nah, itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iyyaka na'budu wa iya, itu sebelumnya ada kata-kata qulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong, gak jelas gak. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur.
Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abwaabul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 123. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kamarnya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah COVID entah enggak tahu. Pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu. Pokoknya dijenguk banyak setan. Mana yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh, sial nasib saya ini umat enggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh. Kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? 5 kali sholat. Terus apa lagi? Kalau ngajarin anak-anak juga selain juga. Kok 5 kali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Iya. 17 ya? Ya. 17. Tapi kalau makmum tuh sering separuh kan? Apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillah rabbil alamin mamruko ikut ruko ini gitu. Makmum kan yang tarawih lah Mas. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya.
Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah, ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa enggak baca Fatihah. Nah, ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qiraataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah, Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata, yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk saras-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini. Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul. Kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa. Apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Dan sampean gak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja.
Coba kalau ngalami seperti tidur, biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngaku nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi sami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qaddu ilal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial yang enggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang enggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial enggak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga enggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ikrar kita, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, "Pak, tak angen-angen ra ono wong lanang koyo sampeyan." Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sampean senengnya Masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillahirabbil alamin, kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman. Terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya ada orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil, itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya, yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat betulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan.
Makanya bapak saya tuh sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat tuh karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Itu tadi. Bayangkan kalau besok itu pasti mati. Makanya latihannya harus gitu. Bayangkan besok itu pasti mati. Berarti itu hari terakhir kamu. Ya, dengan merasa hari terakhir itu kalau kamu maksiat kan malu. Waduh, saya mati pas. Makanya sholli sholata muwaddiin. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir. Dan bayangkan akhirat itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan bayangkan akhirat itu besok kamu mati. Sehingga ketemu istri ya seneng karena ini pertemuan terakhir, ketemu anak ya seneng ini pertemuan terakhir. Sholat juga tenanan karena ini sholat terakhir. Sehingga kalau mau maksiat tuh takut, jangan-jangan ini kehidupan saya terakhir kok tak pakai seperti ini. Nah, jadi di antara resepnya itu apa tadi? Nganggep ya ibadah itu menyenangkan. Nah, gitu. Pinter. Oke, satu pertanyaan lagi, Gus. Ini ada pertanyaan dari teman-teman mitra driver Grab. Saat mengantarkan barang, tiba-tiba azan waktu sholat, ya, Gus. Lalu kita sebagai driver harus sholat dulu atau menyelesaikan orderan dulu karena itu juga amanah kan orderannya itu. Mungkin nganter barang atau mungkin nganterin penumpang. Mengingat barang tersebut sudah ditunggu pemiliknya dan penumpang tersebut juga sudah ada janji yang lain, pokoknya gitu. Nyuwun pencerahannya, Gus, gitu. Begini ya, ini kan fikih sosial ya. Saya jawab, ini memang harus pakai fikih, nggak pakai rasa. Saya ulang lagi, pakai fikih, nggak pakai rasa. Waktu sholat itu kan banyak ya, diantaranya maghrib dan isya, duhur dan asar, terus subuh sendiri. Ya, ben sampean belajar fikih, orang belajar tasawuf ya. Nah, kalau subuh itu tidak ada toleransinya kalau waktunya sudah tinggal 10 menit karena tidak ada jamak. Ya, tidak ada apa? Jamak. Sehingga misalnya kalau kamu ngojek waktu tinggal 10 menit ya harus sholat. Tapi kalau sekedar dengar azan ya, ini penanyanya kayaknya itu teman kamu, jadi fikihnya kayak kamu, gak jelas. Azan itu kan bukan akhir waktu sholat. Azan itu bukan akhir waktu sholat, tapi awal sholat. Itu tidak harus supir Grab, tidak harus supir Gojek. Meskipun kamu makan ada azan ya teruskan saja, kan tidak akhir waktu sholat. Anda menerima tamu, gendong anak, atau sedang nyupir, atau sedang bercengkrama sama teman. Kalau ada azan ya nggak apa-apa, misalnya diteruskan. Kan bukan akhir waktu sholat. Yang benar-benar harus ditinggalkan itu kalau waktu sholat misalnya tinggal 7 menit. Atau tinggal 8 menit. Waktu yang mau tidak mau kamu harus tasarrufkan, kamu peruntukkan Injury time ya, Gus. Injury time. Nah, gitu aja kok gak tahu ya. Nah, lalu misalnya, kalau pertanyaan tadi mestinya kelasnya itu kelas afdoliyah. Utamanya gimana? Kalau wajibnya belum ada karena kan waktunya masih panjang. Jadi pertanyaannya bukan wajibnya tapi sebaiknya karena ini semuanya belum mendesak kan? Andai kan kamu teruskan nganter barang kan tidak ada jaminan waktunya habis. Padahal kalau kamu memaksa sholat, mungkin citra kamu sebagai supir Grab tidak baik karena dianggap mengabaikan konsumen. Nah, terus kedua menyangkut jarak. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau pertanyaannya dibalik, makanya yang dibalik ini agak ribet. Waktu sholat tinggal 8 menit. Ada konsumen yang minta diantarkan saat itu dan acaranya ke mall happy-happy, maka fatwa kita sebagai ahli fikih ya tantang saja, saya mau sholat dulu, kalau enggak sabar ya silakan cari yang lain kalau acaranya ke mall. Tapi kalau acaranya kelahiran atau transfusi darah atau mau nganterin darah ke pasien yang sudah koma, maka kita langsung, karena ibadah sosial itu didahulukan mengalahkan ibadah yang haknya Allah, karena Allah itu zat yang tidak butuh ibadah kalian. Tapi kalau pasien ini kalau enggak nang kesampaian darahnya mati misalnya, jadi kamarnya Allah lebih apian lah gitu. Makanya masyhur kalau dalam fikih hak Allah sama hak Adam ini dimenangkan hak
adami, tapi bukan karena Allah kita kalahkan. Allah tidak butuh itu semua. Jadi dikalahkan tapi bukan karena kalah, justru karena ada butuh. Ya ibarat gini lah, Allah itu saking baiknya. Baiknya Allah kan pasti di atas orang tua kita. Itu pasti ulang lagi. Baiknya Allah pasti di atas orang tua kita. Orang tua kita saja baik, apalagi Allah. Misalnya orang tua kamu butuh uang 5.000. Adik kamu butuh uang 5.000. Adik kamu yang kecil atau ya. Kira-kira orang tua kamu itu nyuruh dikasihkan beliau apa ke adik kamu? Kira-kira saja. Ke adik kamu. Nah Allah itu saking baiknya. Hal yang terkait Allah, misalnya tadi sholat tepat waktu, sama ibadah sosial, itu disuruh ibadah sosial. Karena ini kalau nggak kesampaian transfusi darahnya atau apalah, atau kamu dokter yang harus mengurus operasi, waktunya tinggal 5 menit, kamu harus ngoperasi pasien dulu. Karena Allah bisa menerima sholat kamu. Nah, tak terangkan lagi ini fikih terus. Lalu sholat yang apa? Kalau sholat itu antara maghrib dan isya, dan nanti yang terlambat itu maghrib, kita ngikuti ulama yang mengatakan jika ada darurat, maka maghrib dan isya boleh dijamak meskipun tidak atas nama pergi. Kan jarak kamu kan tidak jarak masafatu qasrin. Artinya apa? Misalnya saya dokter, harus operasi, waktu saya tinggal 8 menit mau maghrib, ternyata harus ada operasi. Kalau saya nggak nangani, mati. Saya harus operasi. Dan nanti waktu saya maghrib habis itu tidak harus dikatakan qadha atau yang mengeluarkan maghrib dari waktunya. Bisa saja menurut ulama dianggap boleh dijamak takhir dengan isya. Karena kondisinya masih waktu jam'in. Begitu juga duhur dengan asar. Tapi kalau waktunya itu asar, tinggal 8 menit, kemudian harus ada operasi. Ya kita operasi, waktu asar kita mundur sampai maghrib, namanya qadha yang dimaafkan Allah. Ya namanya tetap qadha karena asar nggak bisa dijamak dengan maghrib. Jadi ini fikih ya. Jadi jawabnya harus jelimet. Jadi saya ulang lagi ya. Tadi kan pertanyaannya dengar adzan. Kalau adzan kan waktunya masih panjang. Apalagi misalnya maghrib kan waktunya kan taruh saja ada waktu seperempat jam. Ternyata andekan kamu antar hanya butuh waktu 7 menit. Kan nggak ngefek sama sekali. Saya nyanda. Nyanda. Ya gitu. Kalau ada driver dapat orderan food, nganterin makanan, tapi makanannya non halal, itu bagaimana pripun? Nah, makanya itu tadi. Kamu tahu betul kalau itu non halal loh? Kalau itu sudah tahu pasti non halal. Nah, ya, tadi. Daging Tyrannosaurus, nonton mungkin. Ya makanya tadi itu memang PR kita di semua profesi. Saya ulang lagi itu PR kita di semua profesi. Jadi ya itu makanya pentingnya istighfar tuh di situ tuh sudah kita sebagai ulama menghalalkan tidak mungkin, mengharamkan kamu juga demo ini pekerjaan gitu. Tapi yang jelas itu tidak bisa dihindari. Ya sama lah seperti orang di bus itu. Kadang-kadang kan didoain semoga semua penumpang hasil ke tempat masing-masing, dan kalau ada copet berarti kan doain copet juga hasil tujuannya. Jadi di semua profesi itu resikonya. Makanya tadi saya bicara tentang fikih. Kaidah umumnya menolong maksiat itu ya bagian dari maksiat, menolong taat itu bagian dari taat. Mau tidak mau harus ada hukumnya. Setidaknya barokahnya tahu hukum. Kalau kita salah belum istighfar gitu. Sudah salah nggak merasa salah itu. Jadi barokahnya tahu hukum itu paling enggak kan kita ya istighfar lah. Kan ya tadi seperti paket misalnya, kan ada saja orang paket yang jelas-jelas barangnya itu haram. Tapi atas nama profesionalitas kan mungkin tetap dikirimkan. Tapi barokahnya ngerti hukum, dia istighfar. Nah, tapi karena kalau kita menyarankan sudah ada usah pekerjaan yang lain banyak nanti kan rai-rai potongan tawakal dikandani ngono kan ya repot deh. Nah kalau kita kiai guys, gak apa-apa, rezeki pangeran sugih. Menurut sampean terus nuntut, Gus saya karena fatwa jenengan saya sekarang miskin ini gimana pertanggungjawabannya? Ya ribet kan? Tapi saya ulang lagi itu seninya ngelola kehidupan semuanya seperti itu. Jadi makanya kita nggak pernah berhenti berdoa, Rabbana dzolamna anfusana, karena dalam sisi semua hidup kita itu pasti ada unsur nggak benernya gitu. Ya saya ulang lagi, pokoknya kaidah umumnya itu menolong taat itu ya ikut bagian dari taat, menolong maksiat ya bagian dari
maksiat. Tapi ya tadi ya kita harus istighfar. Kan cuma tadi yang jelas-jelas maksiat dan kita tidak tajassus. Saya ulang lagi, tidak tajassus itu neliti wong nanti jelimet. Jadi misalnya ada perempuan mau ngojek ke sini ya diantar saja, jangan tanya detail. Itu apanya Mbak? Hubungannya dengan kamu apanya? Wah ya ribet kalau Jadi kepo. jadi kepo ya tidak perlu gitu. Hanya sudah umumnya orang saja sudah. Nah, lama-lama juga gitu kalau ada bapak-bapak main itu ke siapa Pak? Tujuannya laki apa perempuan Pak? Surat nikah mana Pak? Oh, surat nikah mana? Saya sudah nikah sangat. Geng. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalamullah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya ndak paham itu ndak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ndak iskal, ndak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah. Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini. Ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan, jadi panjang kan. Ya saya ulang lagi ya, jadi itu di ulumul Quran diterangkan gimana sebelum baca Fatihah ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter nah. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah iskal itu janggal? Bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh? Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun enggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu? Kamu ngajari anak kamu lah, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah, ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu kan rujuk kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya.
Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak? Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu. Iya itu sebelumnya ada kata-kata kulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena butuh, wa iya karena stain. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya udah dong, gak jelas gak. Tapi bagus gak jelas tuh bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadail ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Sayyid Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis. Halaman 1, 2, 3. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan. Kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid, khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira. Sampai dijenguk banyak setan. Jadi kamarnya di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu. Entah Covid entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bawa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Ono yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Pingsan, sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya, semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman, apa? Wa qalu misla dzalik. Wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harrama alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Wah pusing kan? Ya seperti orang lah goda sampean ternyata sampean setia itu kan pusing. Nah ternyata tidak setia itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat enggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qad batala kaidukum wa makrukum. Rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar PDW. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusai'an ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan gitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau sampean sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Alhamdulillah. Berapa kali? 5 kali sholat. Terus apa lagi? Kalau ngajarin anak-anak mau tidur juga saya doa tidur juga. Kalau juga
Kok 5 sekali tok itu? Berarti pas sholat fardu tok itu. Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Iya. 17 ya? Ya. 17. Tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum tarawih. Ya kan? Makmum tarawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah. Baru alhamdulillahirabbil alamin mampu ruko ikut ruko gitu. Makmum kan yang tarawih lah Mas. Kalau tarawih jarang sempurna ya. Fatihahnya itu. Kan imam sudah ruko. Kamu bacanya Fatihah sampai mana gitu? Baru setengah ya. Ya paling pas tarawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat tuh waduh malah. Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tali obatnya enggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah, ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa enggak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadis surah. Kala yuksiru qiraataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Napa rutin? Saja. Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata. Nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-Grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek. Itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat. Wes Pak, muga-muga dilindungi pangeran, mugi-mugi jenengan selamat. Itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini. Sehingga itu efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik, ibunya benci kamu. Dan memang Anda layak dibenci. Dididik. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat, kamu tentu rindu kan, ingin dipanggil Bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Wah itu senengnya bukan main. Hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untaian kata-kata. Yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah. Kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit. Maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Wis ngojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagahe tok kere. Wah, iku seling terus mesti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk saras-sarasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimatan thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul, kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa.
Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak nggak ambles itu, wah luar. Dan sampean nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngaku nikmat nunggu digituin? Ya kan? Nah, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqih. Farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama' futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yaum fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazza ilal ardi wa lam yanzil qaddu ilal yauma fasallim waqal absyir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Karena langit gemuruh kata Jibril terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial yang enggak malaikat murahan kira-kira gitu, yang enggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu. Dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi. Hanya karena membaca surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, gak pernah turun di bumi kecuali saat itu. Penyambutannya juga gak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah, kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah. Kamu punya istri selama ini cerewet terus. Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rono wong lanang koyo sampeyan. Wah, itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sama senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah, bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa alhamdulillah rabbil alamin. Kita ikrar ar-rahmanir rahim, kita ikrar maliki yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia, enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.